Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan materi fisika dasar 2 dengan materi induksi magnetik. Baik, pertama kita akan membahas tentang sesuatu yang dinamakan flux magnet ya. Jadi flux itu apa? Flux itu jadi kalau kita punya vektor, kemudian vektor itu menembus suatu permukaan, maka itu yang dinamakan flux ya. Jadi jumlah garis vektor, biasanya vektor ini mewakili suatu medan ya, medan vektor. Jadi flux magnet itu adalah jumlah garis medan magnet yang menembus permukaan secara tegak lurus permukaan tersebut. Jadi kalau medannya itu medan magnet, kita sebut dia sebagai flux magnet. Kalau medannya medan listrik, maka kita sebut dia sebagai flux listrik. Nah, di sini sudah ada gambar yang menjelaskan seperti apa itu flux magnet. Yang pertama kita lihat gambar yang paling kiri. Di sini ada suatu medan magnet homogen yang atau setidaknya dia tidak berubah arah gitu ya. Medan magnet yang tidak berubah arah yang menembus suatu permukaan yang permukaannya itu adalah A misalkan. Nah, di sini kita bisa lihat seluruh vektornya, vektor dari medan magnet itu tegak lurus terhadap permukaan ya. Jadi semuanya itu adalah tegak lurus terhadap permukaan. Nah, kalau dari untuk yang sebelah kiri ini, maka flux magnet itu kan jumlahan seluruh garis gaya medan magnet yang menembus permukaan A tersebut, sehingga flux magnet di sini bisa didefinisikan sebagai B ya. Kalau misalnya seluruhnya itu B dikali dengan A ya. Nah, di sini ini adalah definisi dari flux magnet. Nah, ini definisi ketika flux magnetnya itu dia tegak lurus terhadap permukaannya. Sedangkan bagaimana kalau ternyata magnetnya itu arahnya berubah-ubah, dia tidak garis lurus, dia bisa membentuk suatu kurva di dalam ruang, dan ruangannya permukaannya sendiri juga bukan permukaan yang datar. Jadi kita lihat kasusnya misalkan di gambar yang besar ini, yang di sebelah kanan yang besar. Kita bisa lihat di sini ada B. B itu menembus, dia mengambil kurva ya, garis-garisnya seperti kurva. Tapi yang dinamakan flux itu kan yang kita hanya mengambil arah dari tegak lurus medan magnet yang tegak lurus terhadap permukaan ya. Makanya di sini yang akan kita hitung bukan B-nya itu sendiri, tapi adalah B yang tegak lurus dari permukaan tempat dia menembus gitu ya. Nah, sekarang detailnya gini. Jadi misalkan di sini itu ada theta gitulah. Theta membentuk sudut theta, maka yang nanti yang kita ambil itu adalah yang tegak lurus gitu misalnya. Jadi nanti itu nanti hubungannya memakai kosinus ya. Mungkin lebih jelas dilihat kalau kita pakai gambar yang paling kecil di bawah ini. B tegak lurusnya ini dia B-nya homogen, lebih mudah dari yang atas. Jadi di sini B-nya membentuk sudut theta terhadap bidang ya. Jadi B-nya itu yang ini, sedangkan bidangnya itu yang ke arah B tegak lurus ini ya. Jadi B tegak lurus itu adalah arah normal atau arah tegak lurus dari bidang. Jadi bidangnya sebenarnya miring gitu. Terus ada medan magnet yang menembus permukaan itu, menembus bidang itu dan membentuk sudut sebesar theta dengan garis normal. Jadi garis atau vektor normal suatu permukaan. Jadi kalau vektor normal itu apa? Vektor normal itu adalah vektor yang misalnya ini saya punya suatu permukaan. Vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus permukaan tersebut. Apakah dia arahnya ke sana atau arahnya ke sebaliknya, asalkan dia tegak lurus itu nanti tergantung kasusnya ya, kita lihatnya tergantung kasusnya. Tapi kedua ini juga boleh dikatakan sebagai vektor normal. Ini vektor normal, ini vektor normal yang satunya saya kasih tanda aksen gitu ya. Jadi vektor normal itu adalah
vektor yang tegak lurus dari suatu permukaan. Kalau misalkan kita punya permukaan bola gitu, jadi misalnya di sini saya gambarkan bola gini ya, jadi ini adalah bola misalkan. Nah, vektor normalnya kayak apa? Vektor normalnya itu ya vektor-vektor yang arahnya di permukaannya gini, dia menembus ke permukaan dan dia tegak lurus dengan setiap titik di permukaan. Jadi kayak gini. Nah, vektornya itu nanti vektor-vektor inilah yang disebut vektor normal. Jadi vektor normal itu arahnya bisa berubah-ubah ya, tergantung posisinya di mana di permukaan suatu objek tersebut. Jadi ini adalah vektor normal di titik ini, di titik A, kemudian ini misalnya ini titik B, maka vektor normalnya yang ini. Jadi vektor normalnya itu tergantung kita berada di titik mana di permukaan tersebut. Nah, kalau yang kasus kita yang di bawah ini, yang ini, maka vektor normalnya itu karena permukaannya datar, dia cuma miring, di mana-mana sama, arahnya tetap di sini. Ini adalah vektor normal, dan vektor normal ini adalah sesuai dengan arah dari B yang tegak lurus. Jadi kita ambil komponen normal dari B-nya ya, komponen normal bidang dari medan magnet si B ini. Jadi kalau kita mau lihat di situ kan, kalau kita mau gambarkan lagi, misalkan saya punya B-nya ke arah sini gitu kan. B-nya ke arah sini misalkan, ini adalah B-nya. Kemudian vektor normalnya itu adalah ke arah sini. Ini adalah vektor normal dari bidang. Maka kita bisa buat yang tegak lurusnya dia itu, kita bisa di sini kita buat segitiga siku-siku di sini ya. Ini adalah segitiga siku-siku. Dan di sini adalah sudutnya theta. Maka B dalam arah normal itu adalah B tegak lurus ini. B tegak lurus dari ini, karena tentunya B komponen satunya adalah B yang ini ya, B yang sejajar dengan permukaan. Jadi ini B yang sejajar permukaan, ini yang B tegak lurus permukaan. B tegak lurus permukaannya itu adalah besarnya vektor B yang di sini dikalikan dengan cos theta gitu ya, B cos theta. Sehingga untuk kasus kita, jadi kita namakan saja di sini kasus nomor 1, ini kasus nomor 1. Untuk kasus nomor 1 itu apa namanya? Ini kasus nomor 1, dia fluxnya cuman kayak gitu, bisa dituliskan hanya seperti itu. Ini adalah flux yang nomor 2, kasus nomor 2 sedang kita bahas. Ini adalah flux yang nomor 3. Ini nanti 3 itu adalah yang paling umum. Jadi kalau ini tadi yang pertama itu antara bidangnya datar dan tegak lurus dengan B, sudah langsung tegak lurus. Kemudian yang kasus nomor 2 itu bidangnya datar tapi membentuk sudut theta terhadap suatu medan magnet yang homogen. Nanti kasus 3 itu yang paling umum adalah kasus di mana medan magnetnya tidak seragam dan permukaannya juga bukan permukaan yang datar gitu ya. Jadi sekarang kita bahas kasus nomor 2 dulu. Kita lanjutkan di sini. Ini kasus nomor 2. Jadi saya sekarang udah tahu bahwasanya komponen komponen B yang tegak lurus dengan permukaannya itu adalah B cos theta kan, yaitu yang ini. Maka kita bisa tuliskan flux magnetiknya untuk kasus nomor 2 itu adalah B, karena B-nya itu homogen, dia tidak berubah. B kali A kali cos theta gitu ya. Nah sekarang kita bisa tuliskan ini sebagai perkalian titik dari suatu vektor, yaitu kita tahu bahwasanya di sini B cos theta ini merupakan hasil kali titik antara vektor B dengan entopi, yaitu normal yang sebelah sini nih. Ini adalah normal permukaan tadi ya. Jadi ini juga bisa kita tuliskan sebagai, kalau kita mau dalam bentuk vektornya adalah B didotkan dengan vektor normal ini nanti yang menghasilkan cos theta dikalikan dengan permukaannya ya. Nah kemudian sekarang kita bahas kasus yang paling umum, yaitu kasus yang nomor 3 ya, di sini nomor 3. Nah nomor 3 itu kita lihat bahwasanya
semuanya berubah ya, permukaannya berubah-ubah dari setiap titik ke tiap titik yang lain itu vektor normalnya berubah-ubah, kemudian medan magnetnya sendiri juga tidak homogen, jadi arahnya berubah-ubah, membentuk kurva gitu ya. Nah dari sini kita udah tahu tadi dia membentuk sudut sama sih, masih pakai perkalian. Kalau kayak gini kita lihat di sini permukaannya itu, di sini ada semacam elemen luas permukaan. Kita lihat di gambar 3 ini adalah elemen luas permukaannya ya, yang saya arsir ungu ini, dan ini elemen luas permukaan itu ditulis sebagai dA gitu ya. dA memiliki vektor ke arah entropi gitu. Sehingga kalau semuanya itu berubah, maka flux magnetiknya itu bisa dituliskan sebagai integral ya. Integral dari B dot n masih sama, B dot n di sini cuman ini berubah jadi dA. Nah, ini nanti diintegralkan ke seluruh permukaan S gitu ya. Misalnya totalnya permukaannya itu ada S surface gitu maksudnya. Jadi diintegralkan ke seluruh permukaan. Jadi ini adalah 3 formulasi yang apa namanya bisa digunakan untuk berbagai macam kasus. Yang paling sederhana nomor satu itu yang ini ya. Kalau semuanya tegak lurus, bidangnya datar, langsung aja B dikali A. Kemudian kalau masih B-nya homogen, tapi bidangnya datar, tapi membentuk sudut theta terhadap medan magnetiknya, kita bisa pakai rumus yang ini. Ya, ini cuman bentuk vektornya yang bawah. Sedangkan kalau semuanya berubah-ubah, kita harus menggunakan integral kalau misalnya mau ngitung. Nah, yang nomor 2 ini bisa dijadikan menjadi nomor 1 kalau kita tahu bahwasanya kalau misalnya sudut tetanya itu sama dengan 0, maka kalau misalnya di sini theta sama dengan tetanya sama dengan 0 ya, artinya apa namanya medan magnetnya itu searah dengan vektor normal permukaan, maka kita tahu bahwasanya cos 0 itu sama dengan 1, sehingga rumusan nomor 2 akan berubah menjadi rumusan nomor 1, hanya tinggal B kali A saja. Jadi kurang lebih seperti itu tentang flux magnet. Nah, berikutnya kenapa kita mau membahas flux magnet? Karena flux magnet itu nanti kita gunakan ketika kita membahas sesuatu yang dinamakan dengan gaya gerak listrik induksi ya, GGL induksi. Nah, gaya gerak listrik itu apa? Jadi di sini ada serangkaian gambar ya. Jadi di sini ada orang memegang magnet ya, ada orang memegang magnet. Kemudian magnetnya itu digerakkan, terus ada loop. Loop itu adalah semacam kabel yang dibuat dalam bentuk lingkaran tertutup gitu ya. Jadi kalau saya punya kabel, saya bisa kayak gini kan. Ini membentuk loop namanya. Lingkaran ini itu namanya loop atau simpal, kadang-kadang ada yang menyebut dia sebagai simpal. Nah, loop yang ada di situ ternyata kalau kita loop ini kan membentuk suatu permukaan nih. Suatu permukaan, dia menutupi suatu bidang gitulah ya, kita katakan loop ini batasan terluarnya itu menutupi suatu bidang gitu. Nah, di sini ada suatu bidang yang dilingkupi oleh kawat tadi dan oleh loopnya ini. Nah, bidangnya ini kita bisa dekatkan dengan medan magnet, sehingga medan magnet itu bisa menembus permukaan-permukaan ini. Jadi misalnya medan magnet itu bisa menembus misalnya ini menembus di titik-titik yang berbeda gitu ya. Ini adalah B gitu. Nah, jadi saya bisa memiliki apa namanya medan magnet yang menembus permukaan yang dilingkupi oleh suatu loop itu. Nah, ini kan berarti kita bisa hitung fluxnya ya. Jadi di sini nanti ada flux di sini. Ini adalah flux magnetik. Nah, ternyata ada suatu fenomena ketika flux magnetiknya itu diubah, ada perubahan flux magnetik. Jadi perubahan flux magnetik itu akan menghasilkan arus di loopnya, arus pada loop ya. Loop kan tadi kita anggap sebagai konduktor ya. Jadi loopnya itu adalah kabel gitu, kabel listrik misalnya.
Nah, contohnya bagaimana kita bisa mengubah besarnya suatu arus. Nah, di sini sebenarnya perubahannya itu bukan hanya perubahan ini, tapi perubahan fluksnya terhadap waktu gitu ya. Jadi terhadap waktu fluksnya berubah. Nah, seperti apa? Di sini salah satu contoh yang paling sederhana adalah kita punya magnet batang yang kita gerakkan mendekati masuk ke dalam loop atau menjauhi keluar dari loop, atau intinya dia mengarah masuk atau mengarah ke keluar dari loop. Nah, kalau untuk gambar A, kita lihat di sini gambar A. Kita lihat kutub utaranya digerakkan masuk mendekati ke loop ya. Masuk mendekati ke loop. Gerakannya ke atas sehingga nah ternyata ketika digerakkan ke atas itu muncul arus pada kabelnya tadi ya. Dan arusnya itu arahnya spesifik ya, arahnya spesifik, arah putarannya spesifik. Nah, kita tahu menggunakan aturan tangan kanan, kalau kita punya suatu loop, kemudian ini dialiri arus ke arah sana, maka menggunakan aturan tangan kanan, itu kita tahu bahwasanya kalau misalnya simpelnya kayak gini, maka akan menghasilkan medan magnet yang seperti ini ya. Nah, ini adalah medan magnet yang menembus di tengah-tengah loop tersebut, tengah-tengah arus yang bentuknya melingkar. Ini menggunakan aturan tangan kanan. Jadi kayak kita kalau megang jempol gitu kan, jempolnya kan di sini berarti ya. Nah, ini gini. Jempolnya ke bawah. Itu adalah arah B-nya. Sedangkan jari-jarinya yang terikat itu adalah yang tertelangkup itu adalah bukan tertelangkup ya, ditekuk gitu ya. Itu adalah arah I-nya. Sedangkan kalau misalkan putaran I-nya kita ubah, jadi misalkan kita punya simpal atau loop tadi tapi arah arusnya kita balik, maka medan magnetnya juga menghasilkan medan magnet yang searah dengan aturan tangan kanan ya. Nah, arah jempolnya itu adalah ini adalah arah jempol ini misalnya, dan ini arah jarinya. Jadi jempolnya ini adalah B-nya, yang jari-jari ini adalah I-nya gitu ya. Nah, kalau pakai aturan tangan kanan ya kayak gitu berarti ketika ada suatu arus yang melingkar, dia akan menghasilkan medan magnet di tengah-tengah daerah yang dilingkupi oleh arus tersebut. Nah, berikutnya sekarang kita lihat untuk gambar A. Gambar A ini, B yang dibangkitkan semacam ini tuh kita namakan sebagai B induksi ya, induksi. Jadi dia dibangkitkan oleh arus, medan magnet yang dibangkitkan oleh arus listrik. Nah, sekarang di sini kita lihat untuk kasus A. Misalkan saya punya kasus A, jadi di sini adalah kasus A. Saya punya loop yang tertutup, ini kan loop yang tertutup. Kemudian medan magnetnya itu, medan magnetnya kan utara didekatkan ya, yang utara didekatkan. Berarti kan ketika dia mendekat, misalnya yang pertama kayak gini, kondisinya kayak gini, ya fluksnya dari B-nya itu kayak gini. Ketika didekatkan kan berarti otomatis semakin banyak garis medan magnet yang menembus itu. Jadi fluksnya kan bertambah ya. Fluksnya kan jadi flux magnetiknya jadi lebih besar dari 0 perubahannya karena bertambah kan. Nah, ternyata ketika dia bertambah muncul arus listrik seperti gambar A itu, ternyata arahnya ke sini arus listriknya. Ya. Arus listriknya itu ternyata ke sini. Nah, ternyata dengan mengubah jumlah flux, besarnya flux magnet pada suatu loop, maka kita akan bisa menghasilkan arus listrik I, yang artinya arus listrik I ini ada sesuatu yang menggerakkan. Kan sebenarnya arus itu adalah gerakan dari elektron ya. Jadi sesuatu yang menggerakkan elektron itulah yang disebut sebagai dengan gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik ini
ditimbulkan oleh perubahan flux magnetik ya, gaya gerak listrik GGL. Dan GGL ini itu sebenarnya satuannya besarannya adalah volt atau potensial listrik ya, volt. Jadi sebenarnya membangkitkan voltase, karena kalau ada perbedaan potensial, perbedaan volt antar dua titik ini akan menghasilkan arus listrik ya. Jadi kalau ada perbedaan arus listrik I gitu ya. Jadi kalau misalkan ada perbedaan potensial listrik antara dua titik, maka akan mengalir arus, kalau di konduktor, di kabel, maka akan mengalirkan arus listrik antara kedua titik tersebut ya. Jadi ini artinya apa? Ketika terdapat delta perubahan delta Vm atau perubahan flux magnet. Di sini perubahan flux magnetnya sebenarnya terhadap waktu. Jadi ada perubahan flux magnet terhadap waktu. Ini akan membangkitkan sesuatu yang dinamakan dengan GGL, gaya gerak listrik induksi, yang simbolnya adalah epsilon. Di sini kita akan pakai simbol epsilon. Dan epsilon ini apa? Ini adalah gaya gerak listrik gitu ya. Ternyata dia menghasilkan arus yang semacam itu gitu ya. Nah, berikutnya untuk gambar B, misalkan kita perhatikan di sini gambar yang B ya, gambar yang B. Jadi kalau kita lihat gambar B di sini loopnya kayak gini, kemudian di situ magnet batangnya digerakkan menjauhi ya. Jadi kalau misalnya awalnya itu dia, misalkan kondisi awalnya itu sama persis seperti yang A gitu, kondisi awalnya sama yang A. Jadi sama, misalnya ini ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini, terus ini ke sini, terus ini ke sini. Ketika magnetnya digerakkan menjauhi, maka jumlah garis gaya magnetnya akan berkurang ya, karena semakin jauh suatu magnet dari loop itu kan pasti flux magnetiknya akan semakin kecil ya. Jadi ketika dia digerakkan menjauh, maka akan berkurang. Jadi ketika dia berkurang itu pasti ada yang hilang. Jadi ketika si medan magnet tadi ditarik, maka garis gayanya akan ada yang berkurang. Jadi ketika dia berkurang, itu kita lihat di gambar, maka dia akan memunculkan arus juga. Nah, arusnya itu ke arah mana? Arusnya itu ternyata arahnya ke sini ya, arahnya ke sini. Nah, berarti sama, apakah flux magnet di suatu daerah itu mau ditambahin atau dikurangin. Dan ini kasusnya kalau yang kedua ini kan dikurangin ya, delta V magnetnya itu jadi lebih kecil dari 0, perubahannya itu jadi lebih sedikit. Mau ditambah atau dikurangi, sama-sama akan menghasilkan gaya gerak listrik atau beda potensial yang akhirnya menghasilkan arus pada loop tersebut gitu. Nah, cuman di sini ternyata arusnya itu tidak sembarangan gitu ya, arah arusnya tidak sembarangan, dan itu akan kita bahas di bahasan tentang hukum Faraday ya. Jadi ada hukum Faraday dan hukum Lenz. Jadi sebenarnya hukum Lenz itu hanya semacam penjelasan dari hukum Faraday kalau saya bilang ya. Jadi hukum Faraday itu apa? Hukum Faraday itu secara matematika dinyatakan sebagai jadi GGL tadi, GGL induksi itu sama dengan minus perubahan flux magnetik terhadap waktu. Nah, ini adalah bentuk dari hukum Faraday. Jadi GGL induksi itu dibangkitkan ketika ada perubahan flux magnetik terhadap waktu, tapi di situ ada tanda minusnya. Nah, hukum Lenz itu yang menjelaskan sebenarnya tanda minus itu apa. Jadi tanda minus ini menggambarkan bahwasanya GGL induksi epsilon tersebut, GGL induksi itu akan menghasilkan arus sedemikian rupa akan menghalangi perubahan dari flux magnetik ya. Jadi ini tuh sama saja kalau kita katakan hukum Faraday itu adalah hukum yang mengatur bagaimana suatu loop, nah gitu ya, suatu loop
loop konduktor gitu, kabel gitu ya, suatu loop mempertahankan nilai flux magnetiknya. Bagaimana suatu loop tertutup, loop kabel gitulah, loop kabel mempertahankan nilai flux magnetiknya. Jadi misalnya gini, misalnya saya punya loop kayak tadi itu ya. Nah, loop ini misal pada awalnya dia punya suatu flux magnetik tertentu. Jadi misalnya kondisi awalnya gini, kondisi awalnya adalah ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Nah, ini misalnya kondisi awal. Di sini ada B ya. Terus di sini ya flux suatu simpal yang tertutup gitu. Nah, perhatikan ketika medan magnetnya itu tidak diubah, jadi fluxnya tidak diubah. Kalau fluxnya tidak diubah, maka tidak akan muncul arus ya, karena kita lihat dari hukum Faraday di atas ini, ketika kita lihat yang di atas ini, ketika perubahan flux magnetik terhadap waktunya itu sama dengan 0 atau alias dia tidak berubah, maka implikasinya adalah GGL induksi sama dengan 0. Kalau GGL induksi sama dengan 0, maka arus induksinya itu juga akan sama dengan 0. Jadi tidak akan ada arus. Arus hanya bisa muncul ketika fluxnya itu diubah terhadap waktu ya, berubah terhadap waktu. Nah, dari sini kita bisa punya dua kasus. Ini kasus pertama, ini kasus kedua. Misalnya kasus pertama itu kita akan tambahi fluxnya ditambahi. Jadi seiring dengan waktu kita tambahkan flux magnetiknya. Jadi misalnya tadinya cuman di situ misalnya garisnya cuman ada berapa tuh 4, misalnya jadi 6 gitu. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6, misalnya harusnya jadi 6 gini ya. Atau jadi 5 aja lah kebanyakan. Nanti gambarnya terlalu penuh. Jadi misalkan harusnya hanya menjadi 5 gini ya. Nah, di sini kan kita tahu berarti jumlah fluxnya itu bertambah, ya kan? Jumlah fluxnya bertambah. Ketika jumlah fluxnya itu bertambah, maka menurut hukum Faraday itu adalah loop tadi, loop kabel tadi itu akan mempertahankan nilai fluxnya supaya tetap. Berarti kalau tadi bertambah tiba-tiba menjadi berapa tuh? 5, maka loop tadi akan memunculkan arus sedemikian rupa supaya arusnya itu tetap seperti kondisi semula. Jadi kan otomatis dia harus memunculkan medan magnet ke bawah untuk mengcancel yang di sampingnya itu ya. Kalau di sampingnya itu dia positif ketambahan 1, maka si loop tadi itu akan memunculkan arus sedemikian rupa akan menghasilkan medan magnetik yang satu ke bawah itu, satu yang hijau ke bawah itu ya. Supaya arusnya itu tetap sama dengan arus yang supaya fluxnya itu tetap sama, jumlah medan magnet yang menembusnya tetap sama dengan kondisi awal. Nah, sekarang caranya gimana supaya muncul arus yang hijau itu? Supaya muncul yang hijau itu otomatis maka, jadi ini kalau kita kasih nama ini kan B ya, ini B-nya, kemudian yang hijau itu juga B, medan magnet yang ditimbulkan oleh loop. Maka supaya terjadi yang arahnya ke bawah itu, maka arah arusnya itu harus menggunakan aturan tangan kanan, maka arah arusnya adalah ke sini. Ya kan? Jadi silahkan gunakan aturan tangan kanan. Kalau arusnya itu ke situ, maka akan menghasilkan medan magnet yang arahnya hijau itu ke bawah. Ya. Sedangkan
Nah, hukum Lenz ini adalah yang menjelaskan arah arusnya tadi, ya. Arah arusnya. Jadi arah arusnya itu harus sedemikian rupa dia akan menghasilkan medan magnet baru yang melawan perubahan flux magnet yang awalnya, ya. Jadi dia harus menghasilkan medan magnet yang menghasilkan perlawanan terhadap perubahan flux gitu. Sekarang kasus yang kedua, ini kan kasus yang tadi kalau misalnya B-nya itu tambah banyak ya. Kalau fluxnya itu bertambah gitu ya. Delta flux. Sekarang gimana kalau fluxnya itu berkurang ya? Tadinya 4 misalnya jadi 3 gitu. Kita gambarkan loop. Terus habis itu medan magnetnya yang tadinya 4 dia jadi tinggal 3. Nah, kalau tinggal 3 tadinya 4 kan menurut hukum Faraday itu berarti dia akan muncul ya. Dia akan muncul arus. Nah, arusnya arahnya kemana? Nah, ini hukum Lenz. Arahnya adalah sedemikian rupa sehingga dia akan melawan perubahan itu. Dia tetap ingin kondisi awalnya itu sama dengan kondisi awal. Jadi melawan perubahan. Nah, otomatis dia harus memunculkan arus sehingga membuat fluxnya itu sama dengan kondisi awal, yaitu yang hijau, muncul yang hijau tadi ya. Ketika dihilangkan dia akan muncul yang hijau ini. Nah, gimana caranya supaya muncul yang hijau? Maka menggunakan aturan tangan kanan, arah arusnya itu munculnya ke sini. Nah, ini hukum Lenz, ini yang menandakan kemana arah arusnya itu.